Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, Bismillahirrahmanirrahim. Isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahdid man ahbabta fa innaka mafariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majzir bih. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru kita, Ustaz Al-Mukarram, para imam, khatib, kawan kunin yang mama, alim ulama, cahaya pandai Sulawesi Nanggal Negari, untuk kandung yang pakai hormat kadang. Umumnya hadirin wal hadirat sidang jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah kita di malam hari yang berbahagia ini, mari sejenak kita bertafakur untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita dipertemukan di malam hari yang berbahagia ini pada maghrib menjelang waktu isya insyaallah. Mari kita sama-sama meluruskannya. Mudah-mudahan ini majlis benar-benar Allah jadikan menjadi majlis ilmu yang di dalamnya ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhir kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dua hal setidaknya yang harus kita lakukan. Pertama, istiqamah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat, semakin tumbuh rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Allah Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika cinta telah bertambah, maka kekuatan iman akan mengarahkan seluruh aktivitas kehidupan kita, sehingga apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi wasilah kebaikan untuk kita, dan kita pun mengamalkan dengan keridhaan hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu kita yang singkat ini kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang baik dan mulia ini. Insyaallah yang menjadi topik pembahasan kita hari ini adalah peran keluarga dalam menangkal LGBT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia pendidikan Islam, keluarga itu disebut dengan al-madrasatul ula, pendidikan pertama. Siapa pelaku pendidiknya? Pelaku pendidiknya adalah orang tua. Bapak Ibu, hari ini kita tidak buta, kita tidak tuli. Hampir setiap hari kita disuguhkan di media tentang berita-berita salah satu dari penyakit masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Ibu juga sering dengar, tahu juga bahwa komunitas LGBT ini di negeri kita ini itu berupaya untuk mendapatkan pengakuan, ya, dilegalkan di negeri kita ini dengan dalih bahwa itu bagian daripada hak asasi manusia.
Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia yang ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah kita masing-masing, maka setiap kelahiran itu membawa fitrah. Fitrah pertama adalah fitrah ilahiyah. Bagaimana kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada fitrah sosial, potensi sosial namanya. Bagaimana membangun kehidupan dengan masyarakat. Masyarakat terkecil itu adalah lingkungan keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang LGBT itu kan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bapak Ibu, di negeri kita, di kampung kita, bahkan di Indonesia ini, komunitas ini semakin hari semakin bertambah, ya. Semakin hari semakin bentuk jalur, Bapak Ibu, semakin kambang, ya. Maka oleh karena itu, di sini dituntut pertama sekali adalah peran keluarga. Dan biasanya, ini menurut ilmu kesehatannya Bapak Ibu, psikologi seseorang yang cenderung kepada perbuatan-perbuatan tercela ini biasanya adalah bagian daripada korban, ya, korban penyimpangan seksual itu sendiri. Akhir-akhir ini kan sering kita dengar Bapak Ibu, bahkan di tempat-tempat para orang tua hari ini menitipkan anaknya dengan kepercayaan penuh. Tapi ini kita nggak tahu juga Bapak Ibu, apakah bagian daripada upaya menjauhkan masyarakat dari pondok-pondok pesantren. Allah a'lam. Dengan kasus-kasus yang bermunculan, banyak ungkapan orang tua, Ustaz, ya gua ini masuk anak wa pesantren. Baru ya, itulah contohnya ini, itulah modelnya. Bicara atau ustaznya 3 hari ustaznya. Kan Bapak Ibu dengar hari ini beritanya, ada pondok pesantren di tanah Minang ini. Bahkan sebelum itu di Kampung Wah atau di Pasaman, Bapak Ibu dengar kasusnya, bagian kayak ya, itu 40 orang lebih menjadi korbannya. Bapak Ibu, ya. Maka oleh karena itu penting bagi para orang tua memperhatikan apa yang harus kita tanamkan, langkah-langkah apa yang harus kita berikan kepada keluarga kita, apa upaya yang harus kita lakukan. Karena kan tidak boleh Bapak Ibu misalnya lata jati mampu menyesal ada dulu. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Lata jatinya, lata ganja bahwa baru menyesal. Bangun ada perhatian anak, bangun ada masalah, bangun ada banyak penyesalan yang muncul. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba malam hari ini mengurai bagaimana pandangan Islam terhadap LGBT ini. Dan beberapa waktu yang lalu kita mencoba melacak bersama dengan kawan-kawan di Pasamanku Bapak Ibu, itu ada beberapa grupnya, ya, di dunia maya kita temukan itu punya komunitasnya itu ada anggotanya 1.000 orang lebih Bapak Ibu, berangkat di Pasaman ini, ya. Dari sekian banyak masyarakat kita ini, bahkan mereka terjun berbau dengan masyarakat kita. Ada yang juga menjual jasanya dengan keahliannya untuk salon kan seperti itu, salon kecantikan atau make up. Sayangnya Bapak Ibu, para masyarakat kita terkadang lebih cenderung memakai jasa mereka, ya, dengan alasan yuba alisat rancak ke pertanganannya. Kan itu meskipun mengeluarkan biaya sampai berjuta-juta. Kalau dalam pandangan kita Bapak Ibu, saat kita pakai jasanya, secara otomatis kita sama saja mendukungnya. Lalu orang berkata ini adalah nalurinya, ini adalah haknya. Bukan, itu bukan naluri manusia, itu bukan fitrahnya. Fitrah kita ini diciptakan oleh Allah min dzakari wa unsa. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau LGBT masuk dalam ranah itu bukan fitrah lagi. Itu kan bagian
penyimpangan itu bukan lagi naluri sebagai seorang manusia. Maaf Bapak Ibu, hanya kita angkat tadi di Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Ayat ini kan lazim disampaikan kepada kita Pak Ibu. Ada konteksnya, manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Ada saatnya manusia lebih hina daripada binatang. Ya. Bahkan kalau umpamakan seperti hewan ternak, balhum adab, bahkan lebih sesat lagi. Kalau aku sering menganalogikan Pak Ibu, kambing jantan saja itu bisa membedakan mana jantan mana betina. Tidak pernah nampak ada kasusnya kambing jantan mencari kambing jantan benar. Manusia yang laki-laki senang dengan laki-laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk penyimpangan. Lalu kalau sudah terjadi yang demikian, siapa yang harus kita salahkan? Maka semua harus berawal dari masyarakat terkecil. Mana masyarakat terkecil itu? Itulah lingkungan keluarga. Maka basic utamanya, dasar utamanya adalah di lingkungan keluarga. Oke, ini tidak bisa bayu nawak majana nak di rumah dan teman bergaul lingkungannya terkadang membentuk. Betul. Lingkungan juga mempunyai dampak yang sangat besar. Tapi setidaknya Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita harus memainkan peran kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena kalau orang tua lah lalai, biasanya yang sering terjebak ke sana, satu adalah korban daripada broken home. Keluarga yang telah rusak. Orang tua yang kurang perhatian kepada anak-anaknya. Lalu dia mencoba mencari perhatian. Makanya kalau dulu Pak Ibu, anak-anak sadar gadis begitu dekat dia berteman dengan kawan lelakinya, khawatir kita. Kalau kini tidak itu saja nanti kita khawatirkan. Ladakek bananya dengan kawan gadis kawannya padusia. Itu perlu kita waspadai hari ini. Bukan karena kita bersuuzon, tapi itulah yang terjadi dalam realitas kehidupan kita hari ini. Baru tadi kita cerita dengan kawan-kawan di kesehatan, kata mereka memang secara psikologi yang cenderung berperilaku seperti itu biasanya adalah korban-korban dimasuk keteknya. Jadi kalau korban dari keteknya, maaf Bapak Ibu, kan korban sodomi itu nanti ketika dia dewasa, ketikanya masuk usia remaja, menjelang dewasa, maka dia cenderung berperilaku seperti itu. Coba ya Bapak Ibu, kalau ada puluhan orang yang menjadi korbannya, maka kalau mau ambil 50% saja, dia akan membentuk sebuah komunitas. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, satu, orang tua punya peran penting dalam membentuk karakter anak, ya. Maka tugas orang tua yang pertama adalah menanamkan akidah yang benar. Karena dimensi iman di dalam kehidupan seorang manusia adalah barometer utama untuk membentuk kepribadiannya. Apalagi di masa awal ini, tantangan yang semakin hari semakin berat, tantangan yang semakin hari semakin besar, gelombang pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial. Kalau tidak ditanamkan akidah yang benar, orientasi kehidupan orang tua hanya materi saja, kehidupan duniawi saja, maka bersiaplah akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tatanan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua memiliki tugas utama. Jadi kalau di Al-Qur'an itu kan Allah ingatkan kita untuk menjaga keluarga awak dari supaya tidak tercampak ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah utamanya adalah kepada orang tua. Jangan hanya kita percaya misalnya, ya anak wala masuk les, anak wala masuk mengaji, lalu sekolah dan lain sebagainya. Itu hanya sumber atau tempat yang kesekiannya untuk dalam membentuk karakter anak-anak kita. Tapi yang paling utama itu adalah lingkungan keluarga. Kalau orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya, maka tentu dia akan mencari perhatian di luar orang tuanya. Nah, berarti mencari perhatian di luar lingkungan keluarganya. Ada pula tadi kawan-kawan yang tidak lebat tua akhlaknya, yang tidak benar perilakunya, cenderung mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan
ajaran agama. Kalau hari ini orang mencoba melegalkannya, dahulu Al-Quran telah menjelaskan. Ada masue, Bapak tahu, Bapak Ibu kita tahu semuanya. Di masa Nabi Lut, inilah penyimpangan yang terjadi, ya. Dikenal dengan kaum Sodom. Orang suka dengan sejenisnya. Hukumannya dibalik bunyi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncul oleh bibit-bibit itu, ya. Bahkan mereka mencoba untuk mendapatkan perlindungan hukum di negeri kita ini. Nauzubillah min dzalik, ya. Inilah tugas kita pertama, tetapi tentu dimulai dari lingkungan terkecilnya adalah lingkungan keluarganya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semua kita akan berperan, ya. Apakah gurunya, apakah ustadznya, konselor dan lain sebagainya yang harus mengambil andil dari perilaku-perilaku menyimpang ini. Kalau secara pemahaman agama kita Pak Ibu, kan awak dicipta min dzakari wa unsa, laki-laki padusi. Nah, itu dia ya. Kemudian muncul yang lainnya laki-laki, tapi seolah-olah kegiatannya sehari-hari, tabiatnya, perangainya, perilakunya, dandanannya seperti perempuan. Ini kan keluar dari fitrahnya. Padahal kodratnya adalah laki-laki, tapi dia cenderung berperilaku seperti perempuan. Maka Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita pertama sebagai orang tua memberikan, menanamkan akidah yang benar. Karena tanpa akidah yang benar akan sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa keimanan yang kokoh, maka dia akan mudah terbawa oleh arus perkembangan zaman ini, sehingga bagi mereka itu adalah pilihan dalam kehidupannya. Itu bukan pilihan, tapi penyimpangan. Lagi-lagi kita tegaskan, itu bukan fitrah, itu bukan pilihan, tapi itu adalah penyimpangan dan bagian daripada penyakit masyarakat yang harus kita obati. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Maksud kita tidak mudah. Orang yang telah masuk dalam kelompok ini, secara psikologinya sulit untuk mengembalikan kepada fitrahnya, ya. Maka siapa yang harus berperan? Kalau nasihat-nasihatnya Pak Ibu tidak mampan, ya. Harus ada satu komunitas pula, atau misalnya dari pandangan pemerintah kita, kayak dibuat apalah misalnya balai rehabilitas. Barangkali hal-hal seperti ini adalah bagian daripada upaya kita dalam menanggulanginya. Tapi kalau nasihat-nasihat saja Pak Ibu, kayaknya pesimis gitu, ya. Hal-hal yang seperti ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan di lingkungan keluarga kita itu, tugas orang tua mengajarkan dan menanamkan akhlakul karimah, akhlak yang benar. Karena cara kita beradaptasi dengan orang lain, cara kita berakhlak, memperlakukan orang lain setelah akidah yang benar, ya, akidah yang benar di dalam kalbu kita, maka buahnya adalah menjadi akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik, bagian daripada cerminan orang-orang yang benar akidahnya. Nah, maka barometernya Bapak Ibu, semakin baik keimanan seseorang, maka insya Allah akan semakin baik akhlaknya. Ini kan dimana-mana, bahkan yang menjadi panutan hari ini Bapak Ibu, bermunculan kasus-kasus sehingga hilang kepercayaan masyarakat itu. Seperti yang kita sebut di awal tadi, terjadi kasus di pondok pesantren, orang tua akhirnya ragu memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Terjadi kasus oleh public figure, baru-baru Bapak Tangtu terang-terang muncul di beritanya Pak Ibu, ya. Ini oknum ya, seorang dosen, Bapak Ibu, dosen tatangko di kamar kos mahasiswanya. Dosennya laki-laki, mahasiswanya laki-laki loh. Tidak habis pikir kita Bapak Ibu, ya. Makanya kita sampaikan, ayamnya pandai membedakan mana jantan, mana betina. Iko kalau pendidikan tak kurang nih, mau dosen Bapak Ibu, ya. Tatangko di
kamar mahasiswanya bersama dengan mahasiswa laki-lakinya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Inilah potret kehidupan kita hari ini. Lalu kepada siapa nanti orang-orang akan mencontoh atau ini akan memunculkan paradigma masyarakat sehingga hilang kepercayaan masyarakat itu kepada public figure. Kalau nama gue ustaz, nama gue melakukan adalah dosen, beko si kuat kabau nama kubang sadui kena lulu ayo ya. Ustaz makin yang dapat dicayo merahnya. Akhirnya setiap ustaz berceramah mulai kurang kepercayaan masyarakat. Tu dia punya ustaz lola, tu sinan ustaz lola, tu ustaz lolanya. Sementara hari ini Bapak Ibu bukan hanya di kalangan yang kuat terjadi, ya. Di mana kini Bapak Ibu dalam dunia pendidikan kita, ya. Belum lagi yang menjadi korban itu di tanah pasaman ini, kekerasan dalam keluarga, tidak tarik itu petang melalui dinas perlindungan anak dan perempuan, bahkan diajak kita para dai untuk menyampaikan di mimbar-mimbar misalnya peran orang tua untuk memperhatikan anaknya. Kata kaji dia meninggal apa? Ternyata di akhir tahun 2023 kemarin itu kurang lebih ada 128 kasus terjadi di tanah pasaman kekerasan dalam keluarga, dan 60% itu adalah kekerasan seksual. Siapa pelakunya? Ayah kandung, ayah tiri, atau dari orang-orang terdekat, ya. Maksudnya kok mamanya, omnya dan lain sebagainya. Apa penyebab utamanya? Di samping kurangnya iman, di samping kurangnya pemahaman agama, ditambah lagi pengaruh media elektronik, pengaruh gadget, ya, tontonan-tontonan yang tidak benar, setiap hari dikonsumsi perkara-perkara yang tidak baik, akhirnya kan memicu Bapak Ibu. Ditambah lagi hubungan dalam keluarga yang tidak baik. Lama sering sampaikan Bapak Ibu, ya, dalam setiap kesempatan. Kadang kan kalau terjadi bentuk itu, orang langsung mendiskriminatif, menjas. Ayo laki-laki nama tak tu nyalanya kan. Pokoknya salah itu laki-laki, apalagi dah terjadi Pak Ibu, laki-laki kan nama mentak tu nyalanya. Pokoknya asal ketujuh dibayinya kan. Sementara dia lupa, kan banyak faktor nanti Bapak Ibu secara psikologi. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam dunia kesehatannya, kalau laki-laki itu tidak ada habisnya keinginannya kepada lawan jenisnya, ya, kecuali dua saja. Yang pertama mati, yang kedua penyakit, ya. Baru itu tidak ada keinginannya. Kalau perempuan ada batasannya, ada masuk menopause juga misalnya, maka tidak ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Kalau laki-laki tidak ada apa Ibu, maka di sana dituntut peran istrinya, pasangannya, ya. Ambo senang mendengar ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan itu yang mencoba mengkolaborasikan pandangan dunia kesehatan dengan psikologi seseorang dalam Islam, ya. Jadi banyak peran yang terkadang mempengaruhi dorongan seseorang sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupannya. Apalagi kalau dasar utamanya tadi imannya tidak kokoh, keimanannya tidak mantap, ditambah dengan faktor lingkungan, tambahlah perhatian keluarga yang tidak bagus dan tidak baik, keharmonisan dalam rumah tangga, tidak boleh. Ini akan memicu semuanya. Terjadilah penyimpangan seperti yang kita sampaikan tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini bertugas, ya. Peran orang tua kok tidak ada habisnya Pak Ibu. Maka jangan anggap terkadang orang tua hari ini berpikir, ala sekolahnya masukan mengaji, kurang dia ditampak mengaji, wa imbau ustaz, wa imbau guru mengaji ke rumah, ditambah lo les itu kursus itu dan lain sebagainya. Terkadang kita menganggap itu sudah melepaskan tanggung jawab kita. Tidak. Tanggung jawab orang tua itu 24 jam mengantarkan anak-anak kita menjadi orang yang benar-benar memiliki akidah yang benar, sehingga muncul akhlakul karimah dalam kehidupannya. Bukan hanya kita fokus pada pendidikannya secara formal dalam mengejar gelarnya misalnya, kuliahlah tinggi-tingginya, pupualah taruh S1, S2, S3, akhirnya terfokus pada keilmuan secara duniawinya saja, lupa menanamkan karakter yang benar,
sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tatanan kehidupan sosial. Ditambah lagi Bapak Ibu, kurangnya penanaman norma agama, pemahaman agama di lingkungan keluarga. Beberapa waktu yang lalu kita baca orang tua yang sukses mengantarkan anaknya, 3 orang anaknya Pak Ibu, sukses meraih gelar S1, S2, S3. Ini kita tidak mencela, tidak menafikan gelar S1, S2, S3, tidak. Tapi ini ungkapan orang tuanya. Apa yang muncul Bapak Ibu? Menyesal. Bapak menyesal yang memuliakan anaknya sampai S3. Ketiga-tiga anaknya S3 Pak Ibu. Ya. Ndak lo di Indonesia ya, sampai ke luar negara. Ketika orang rumahnya sakit, berarti amak dari 3 anak itu. Ditelepon anak 1, anak kedua, anak ketiga, ndak sudah lahir bisa pulang Bapak Ibu. Ya, sampai amaknya meninggal. Tak satu pun yang bisa pulang. Anak nomor 1 sedang sibuk mengurus perusahaannya. Anak nomor 2 baru merintis. Nomor 3 sedang nak wawancara mana, nak masuk ditampik ke raja yang menjadi mimpinya selama dan itu sudah lah dapat pulang. Akhirnya kecil ayah kau basuh awak Bapak Ibu ia menyasarnya belahan yang tinggi-tinggi. Tak suka ngalah. Dan kini kan banyak potretnya macam itu Bapak Ibu. Pupuh yang tak dunia, pupuh yang tak dunia. Bukannya kita mencela, tidak Bapak Ibu. Hasilnya apa? Ketika nanti orang tuanya diimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, terbucur jenazahnya, diimbau anak-anakku pulang sadue, ndak saketek kinin, ndak pandai menyembayangan mai orang tua itu. Apa aja we? Dibawa pulang, awak gagah, lah sukses, karir bagus, gaji gadang, dapat berita orang tua meninggal, usahawi pulang, ambil tiket pesawat pulang ke tunin dua. Tiba rumah ni waktu pengurus jenazah orang tua itu, kiranya boleh. Bantai menangis seketik, adi basone juga, pola ini sedang masa diher. Kata buju mai ayah pun ko, adi suwa jadi imam, manggil-manggil. Akan jadi dikeluarnya dari tas kecil ini mengancahnya, HP gancah, direkamnya mai ayah, ya, di foto-fotonya, dan bertemu oleh kita Bapak Ibu. Kini kan zamannya zaman media sosial, dunia maya Bapak Ibu. Coba tengok di postingan tuh hari ini Bapak Ibu, kadang ini menggeleng-geleng ya. Baru meninggal ya, dibantai selfie jaya hari masa kini. Bayangkan, itu kan Jumat akhir zaman. Dibantai ke selfie jaya hari di status ini. Selamat jalan ayah, Allah lebih sayang kepadamu. Semoga engkau tenang di alam sana. Nampak dewa. Dan kedua, waktu itu ambo hadir di pemakaman Bapak Ibu. Masih buat sekalian, ya. Selesai pemakaman, anak-anak sukses-sukses tadi yuk gambar lagi saya dapat. Dibantai babaris dekat aponena, ugang banyak yang pulang tinggal sebagian, termasuk ambo masih tinggal di situ waktu itu, ya. Yuk menggilang-gilang lagi yuk pulang lagi. Anak nampak dah babaris dekat tanah sigahnya, baru tak kupuan maknya meninggal. Dibantai foto babarisnya. Apa gunanya cara ya? Oh untuk kenangan, oh untuk kali pajang-pajang, oh untuk kali ekspos. Adakah mendatangkan manfaat kelak? Oh mendapat doa dari kawan-kawan wak di dunia maya nen. Di dunia maya, menurut penelitian Bapak Ibu, itu 85% orang mengabaikan status kita, 15% mencemooh. Berarti 0% orang akan mendukung awak sesungguhnya. Paling orang menggalak-galak awak awaknya lah hilang awak tuh aja kan. Cuma tidak disampaikan langsung mereka. Dan itu kita saksikan, terlihat langsung Bapak Ibu. Inilah potret kehidupan masyarakat kita hari ini. Balong-balong bawa mantan anak-anak menjadi orang-orang yang sukses, tapi ketika nilai akidahnya tidak kita tanamkan dengan benar, kan di Al-Quran lah sudah saja Bapak Ibu, ya. Kok naelo anak awak diajarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Luqman, dia geno nama surahnya kan, surah Luqman. Kita baca sejarah Luqman bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan diambil menjadi satu nama surat. Bagaimana, apa kelebihannya dalam mendidik anak-anaknya? Anak pertamanya tanamkan akidah Bapak Ibu, ya. Akidah yang benar, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidahnya benar, insya Allah menjalankan hidup kau lain selama ini.
apa yang model tantangan zaman hari ini, insya Allah bisa dilewati dengan baik. Ya, jadi hendaknya menjadikan setiap kesempatan itu menjadi bisnis. Ya, Eko dapat kesempatan menjabat lah, mencari kekayaan secara individu. Dapat menjadi dokter, misalnya, mencari keuntungan secara individu. Berbisnis dengan penyakit ugamanya, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah duduk akidahnya, benar keimanannya, insya Allah dia terlahir menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Bisa yang membedakan Bapak Ibu mana nelok mana dulu. Lahirlah akhlak-akhlak yang mulia. Itu dicek orang tua kan, nan kuliah ialah kendi, nan merah ialah sagu, nan baik ialah budi, nan indah ialah bahasa. Tutur bahasanya indah, menyejukkan, berbicara dengan orang tua sopan santun. Kalau newa antara nak awak sekolah tinggi-tinggi, tapi mengecek jawab awak dia kata ini. Awak diajar Bapak Ibu, ya. Ambo kalau rumah sekolah mau sampai karena anak murid kita sampaikan. Sebagus apapun pendidikanmu kelak, tapi di hadapan orang tuamu, satu, jangan pernah meninggikan suara. Dan kedua, sabana-bananya pendapat awak, jangan pernah mengajari orang tua kita. Ya, karena itu bukanlah adab seorang anak, adab sebagai seorang muslim sejati kepada orang tuanya. Kan seperti itu. Tapi tetap wahfid lahuma, merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Oke, ini kan seperti itu Bapak Ibu, ya. Dikacak langan laba-langan, dikacak batih laba batih, kok lain ketampuk bumi jalangi kok masuk kata benjang kedua. Oh, orang tua berpendidikan hanya SD sampai SMA tinggi. Awak selesai SS sekian misalnya, ya. Lawak tatar loga tuh nauzubillah misalnya, ya. Itu bagi yang berpendidikan, apalagi nanda sampai waktu itu Bapak Ibu. Maka terjadi dibunuh orang kayaknya, disiksa orang tuanya, ya, dipukuli orang tuanya, sidang dengan orang tuanya, memperebutkan harta warisan, mana anaknya amma dimasukkan ke dalam penjara. Inilah potret akhir zaman, ya. Bahkan tidak miris saja hati orang tuanya Bapak Ibu. Laban tu jariahnya menggadangkan anak tua, ya, siang dan malam berupaya dan berusaha mengantarkan menjadi orang-orang yang sukses. Patamu tidak pandai yang paling budi. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan bersama-sama, terutama kita mulai dari lingkungan keluarga kita. Allah berusaha banawa misalnya Pak Ibu, tetap juga terjadi penyimpangan. Berarti kan setidaknya kita ada upaya. Setidaknya awak ada usaha. Daripada awak tidak berikhtiar, kalau awak tidak berusaha sama sekali, apa yang kita sampaikan di hadapan Allah. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lawak ajarkannya pendidikan agama. Karena kan kecek Nabi itu dalam hadisnya. Ajarkan anak-anakmu dekat dengan Al-Quran. Ajarkan anak-anakmu mencintai Nabi-Nya. Ajarkan anak-anakmu mencintai keluarganya. Kalau inilah dekat dengan Al-Quran, dia cinta dengan keluarganya, dia cinta dengan Nabi-Nya, maka semua syariat agama ini insya Allah akan mudah dia amalkan dalam kehidupan. Tapi kalau orientasinya hanya dunia dan dunia, maka bersiaplah kekecewaan yang akan kita temukan dalam kehidupan ini. Maka Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau boleh agak perumpamaan misalnya, dia gawa anugerah keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebat wona dan sugamku misalnya ajarkan kita tanamkan pendidikan agama yang benar. Anak gadangku misalnya orientasinya dengan karir kehidupan dunianya, sukses. Nan gadangku Pak Ibu, nan nomor 2 ku biasa-biasanya. Tapi lain tanam nilai agama di dalam jiwanya. Nan gadangku tiap bulan dikirim awak pitih 5 juta. 10 juta, sukses, lancar karirnya. Tapi ibadahnya terkadang terabaikan karena kesibukan duniawinya. Nah nomor 2 kok kagak jauh biasa-biasanya, kadang jadi kuli bangunan doleh. Tapi sembahyang 5 waktu tidak pernah tinggal. Setiap sembahyang 5 waktu sudah sembahyang di doanya takwa. Allahumma firli wali walidayya. Atau misalnya dia dekat umahnya di musala kecil, tidak baga jemaah harap. Tapi sudah berdua yang kadang be azan be kamanya be imam.
tapi lain menjago ibadah solat. Sesekali jadi imam esna, itu jauh lebih bermanfaat untuk awak ketika awak terbaring di liang lahat. Sesekali talang di kubu awak Pak Ibu, di mana ada talang lekanya? Nak engkau sedang solat begininya. Kok kikiro bantu kamu tak paket ini Pak Ibu kata tibo paket dalam kubu kan? Kata kami kubu awak, dalam kami kubu awak. Di mana tangan? Itulah anak-anak yang kita ajarkan, yang berorientasi pada kehidupan spiritualitasnya, yang memantapkan potensi ilahiyahnya, lalu muncul akhlakul karimah. Itu harapan kita Bapak Ibu. Apa gunanya sukses dalam karir kehidupan dunia? Kok dapet harapan awak, ya sadoi sukses nah ya Pak Ibu. Ya, maksudnya dunianya gancah, akhirat elok pulau, itu kan ideal mana manusia. Tapi kalau tidak dapet, seindah-indahnya Bapak Ibu, orientasi kehidupan ukhrawi ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Karena apapun yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, insya Allah tercatat dan bernilai sedekah bagi orang tuanya. Satu kebajikan saja yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, sama dengan bersedekah satu sak dia 1 liter lah umpama awaknya Pak Ibu, ya setara 1 liter. Jadi ajarkan kebajikan, semua awak bersedekah. Semakin banyak yang kita tanamkan kebaikan kepada anak-anak kita, insya Allah inilah kelak yang akan nanti mengalir kepada kita. Nah, Pak Ibu yang muliakan Allah, kalau akidah yang benar sudah kita tanamkan, yang kedua tanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita, ajarkan dia adab-adab tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Gurunya harus dia hormati, orang yang lebih tua harus dia hargai, dan semua gadang harus dia sayangi. Begitu seharusnya pola kehidupannya. Bukan hanya orientasi pada kesuksesan secara individu, lalu dia tak pandai menghargai orang lain. Banyak bentuk itu Pak Ibu. Mentang-mentanglah sukses, mentang-mentanglah jaya, mentang-mentanglah hebat, orang lain pun tak ada yang ragu di mata. Kacik dia orang masalah, sombong akhirnya. Apa sebabnya? Karena akidahnya tak ada dua. Apa sebabnya? Akhlakul karimahnya tidak tertanam. Cari ini Bapak Ibu dalam tekanan kehidupan awak kini mencari anak-anak usia remaja sampai kanak-kanak kini, dan lalu di muka awak nama bukuan punggungnya. Kadang-kadang lah mulai payah mencari ya Pak Ibu. Ya, ambo yakin dan percaya masuk-masuk Pak Ibu dulu waktu ketek-ketek remaja itu terus diingatkan orang tua kita. Betul tak Pak Ibu? Lalu di muka orang tua bungkuan seketek punggung awaknya. Atau menunduk asetnya. Kini mencongak edah buahnya Pak Ibu. Ya. Kadang bersebut je guru dalam kaitan dengan kita Pak, bunya hilang rasa hormat dan kepedulian kepada guru. Makanya ilmunya tidak berkah gini Pak Ibu. Sekolah tinggi-tinggi, kalau bahasa almarhum ayah Bapak Ibu, kini orang banyak sekolah tinggi-tinggi, ya, lah talamun dek mengakehnya, dek banyak nak dicari, nak dek awak nak tentu mamanya, ya, tidak bisa diamalkan. Kepandaian banyak tapi tidak bermanfaat. Kalau ilmu banyak tidak bermanfaat, tentu tidak berkah ilmu kau. Yang paling penting ilmu kau Pak Ibu, biarlah seketik berkah. Akan berkah. Berkah itu kata para ulama jadul khair, bertambahnya kebaikan, bertambah ilmu awak, bertambah hidup awak. Kau nak dapat ilmu setek, bertambah sombong awak. Ya, kalau sombong dan teripanggaan, nauzubillah min dzalik. Iblis konon dalam sejarahnya itu luar biasa ilmunya. Karena kesombongannya terusir dari surga. Iblis dipanah meni surga Pak Ibu. Awak lu panah meni surga lah sombong lah. Ayo ndak kemana dia gua meni surga kan. Maka Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan ini. Terus tekankan kepada kita semua Pak Ibu, terutama di lingkungan keluarga kita, teruslah ingatkan anak-anak kita, perhatikan mereka. Karena yang kita temukan di lapangan, kenapa terjadi penyimpangan itu? Salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian dari orang tua, ya. Pagi orang tua lah pelo karajo, nana pelo sekolah, ya. Kemudian pulang bekarajo lah sanjolo, nana bantu itu loh, pulang sekolah lah pelo les. Kapan kita berdialog dengan anak kita? Kalaupun ada waktu kini, kadang waktu dijauhan neko bayu. Ini yang menjauhkan kita. Lainnya waktu tua misalnya capek pulang karajo. Anak-anak capek lu pulang ke sekolah, duduk di ruangan tamu, ya, TV didirikan, TV, layar yahai, layar maesina, tapi tak satu kata pun keluar, tak ada komunikasi, ya, semua disibukkan dengan online-nya Bapak Ibu, ya, laki-laki dewasa disibukkan dengan judi online, betul Bapak Ibu?
Ibu-ibu disibukkan dengan jual beli online. Tengok selantar check out. Nah, belanja ya kan? Jual beli online. Anak-anak disibukkan dengan game online. Semua kita disibukkan dengan dunia maya. Maka Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk Instagram. Baik Bapak Ibu, mari kita upayakan semaksimal mungkin. Kalau wak usaha, tapi ternyata masih kita temukan penyimpangan-penyimpangan itu, maka tentu kita memasrahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya tawakal itu harus mendahulukan ikhtiar. Maksimalkan ikhtiar baru nanti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa seluruh anggota keluarga kita menjadi orang yang taat. Kalaupun ada nama menyimpang, maka kita minta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat kita uraikan Bapak Ibu di malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih untuk semua perhatian dan maaf untuk semua kekurangan. Tadi saya kan yang tersinggung turun, tadi saya kan yang tersinggung kan sembilunya. Berilah maaf meminta segala-galanya. Kata subhanallah wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.